loh saya kok kayak nggak ngerasain apa-apa gitu. Kayak apa yang dirasakan, kayak nggak ngerasain apa, kayak ngeplong aja, kayak ringan banget gitu, ringan banget rasanya sekarang, beda banget sama yang tantangan yang saya hadapi. Mungkin saya setiap hari kan udah agak lama sih ini kejadiannya. Saya kayak ngelawan, ngapain sih ini, kok rasa gini, kok ada terus di dada, kayak ngelawan, saya nggak boleh gini, kayak di dada tuh kayak bergejolak terus, kayak ada yang mengganjal di pikiran juga, kayak ditekan banget gitu. Oke, sudah berapa lama Anda menyimpan rasa ini sebelumnya? Pas lulus SMA masih hilang timbul, saya pernah ke orang pinter, udah, terus ke psikiater, saya takut, nggak mau lagi, saya malah kejang-kejang, nggak tahu dikasih obat apa dulu saya. Nah di sana wajah saya kejang. Nah saya nggak mau lagi ke sana. Nah makanya saya pilih ini Kak, pilih Dewa Hati Arti. Mudah-mudahan ya dengan saya mengikuti ini, saya bisa hidup normal kembali, karena masih banyak cita-cita yang saya ingin wujudkan gitu Kak. Bagaimana pengaruh buruk emosi itu membuat hidup Anda jadi tidak nyaman selama ini? Apa kerugian yang Anda alami akibat menyimpan rasa ini ke dalam hidup Anda? Saya menjalani kehidupan seperti orang tidak bahagia, tidak nyaman, kemana-kemana saya takut, malah merepotkan orang sekitar, kemana-mana saya pengen diantar Kak. Biasanya kan mandiri tuh saya dulu, kalau naik motor kemana-mana, naik mobil kemana-mana sendiri. Saya sekarang pengen lebih mandiri, nggak mau ngerepotin orang sekitar gitu. Dan apa yang alternatif cara lain yang selama ini Anda pernah coba untuk menyelesaikan tantangan Anda? Saya kadang kalau misalkan saya lagi datang gelisahnya, saya nyari-nyari hiburan aja di medsos Kak, nyari hiburan kayak video komedi, TikTokan kayak gitu, ketawa-ketawa seneng, muncul lagi, ketawa-ketawa seneng, muncul lagi, aduh gimana ini, pengen hidup normal kayak dulu gitu Kak. Tapi sekarang alhamdulillah sih, jangan sampai lagi. Oke. Boleh ceritakan sedikit tentang pengalaman Anda ketika mencapai titik dramatic shifting. Dramatic shifting itu titik ketika emosinya tadinya kan kenceng nih, terus tiba-tiba dia kayak ringan, terus lepas hilang. Loh, kok kayak kosong gitu. Nah, boleh ceritain sedikit gak pengalamannya? Saya kan sebelum mengenal Kareo sekarang nih, kadang suka sakit belakang telinga juga, ini kenapa kayak orang stres, amit-amit kata saya juga. Wah, pikiran udah kemana aja. Pas ngikutin sesi ini, loh saya kok kayak nggak ngerasain apa-apa gitu. Kayak apa yang dirasakan, kayak nggak ngerasain apa, kayak ngeplong aja, kayak ringan banget gitu, ringan banget rasanya sekarang, beda banget sama yang tadi gitu Kak. Dan apa yang membuat DWTRT berbeda dengan alternatif lain yang pernah dicoba sebelumnya? Kalau saya sih sebelumnya ngelihat testimoni dulu ya, testimoninya kok banyak banget. Ya saya pengen ngikut ini sebagai ikhtiar saya, terapi saya, sebagai menghilangkan trauma-trauma saya yang dulu gitu. Oke. Dan berapa lama Koreo bantu rilis emosinya? Berapa lama ya? 30 menit ya ada. Cuma 30 menit ya. Lakukan semua rasanya, ya semuanya terkait dengan hal ini. Semua keharusan Anda untuk punya pemikiran seperti itu, yang dari dulu kita ada prinsip adalah yang kita semua itu saya masih ada tersisa terkait dengan hal ini. Semua diterima, dijelaskan, lepaskan. Banyak merindingnya kayak. Iya. Ya begitulah kalau nyimpen emosi. Iya, 30 menit sisanya ngobrol. Oke. Apakah Anda disuruh menceritakan detail tentang permasalahan yang Anda hadapi selama sesi ini? Enggak sih, malah saya yang pengen cerita. Apakah Anda percaya pada awalnya kalau membuang emosi negatif bisa dalam hitungan menit dengan hanya menarik dan membuang nafas? Justru saya pas pertamanya, bisa nggak sih? Nggak yakin Kak, saya masa iya sih? Masa cuma tarik nafas aja tiap hari juga tarik nafas gitu Kak? Ya udahlah saya cobain, ternyata emang beneran. Ya jadi beda gitu sama yang lain, sama terapi yang lain gitu Kak. Oke. Sebelum sesi ini dan sekarang ketika sesi ini sudah selesai, apa beda yang paling signifikan rasanya? Kayak lebih bahagia. Jadi pengen ketawa-ketawa tuh.
pas mau mulai sesi aja sama karyawan, aduh ini bisa nggak ya, ini gimana caranya, bisa nggak ya, takut salah gimana gitu. Tapi sekarang kayak lebih bahagia aja, lebih ringan kak gitu, jadi pengen ketawa-ketawa sendiri. Lebih bahagia atau sudah bahagia? Lebih ringan atau sudah ringan rasanya? Apa ya, sudah bahagia. Karena kalau lebih itu kayak biasa menandakan belum. Oh Misal, gitu. ya jadi kayak misalnya, ya saya sudah lebih bahagia sih, tapi belum sepenuhnya bahagia gitu. Biasanya begitu. Nah jadi coba dicek, sudah bahagia atau lebih Nggak bahagia? tahu sih, yang jelas saya ketawa-ketawa sendiri sekarang gitu. Kemarin Ada saya nggak ketawa gitu, kayak deg. Nah sudah bahagia, sudah bahagia. siap. Kalau misalkan Anda memberikan pesan bagi mereka yang belum percaya sama sistem ini, apa pesan yang Anda ingin sampaikan? Pesan buat mereka yang punya trauma di masa lalu seperti saya, sangat boleh mengikuti metode ini. Ternyata cuman hitungan menit. Wow, kok ini dada ngemplong sekali gitu. Cobain deh, dan wajib coba untuk menghilangkan trauma masa lalunya gitu. Oke. Sebagai seseorang yang udah pernah istilahnya tanda kutip kemana-mana nih, nyoba-nyoba cari alternatif lain buat menyelesaikan masalahnya, apakah Anda setuju bahwa ini setelah mencoba jadi tahu bahwa ini adalah sebuah penemuan baru yang sebenarnya perlu untuk disebarkan kepada dunia? Wajib sih, kayak apalagi di musim pandemi gini kak. Di musim pandemi gini kebanyakan yang panik attack. Wah, kecemasannya saya juga kadang-kadang dulu ngelihat berita COVID, walaupun saya nakes ya kak ya, walaupun saya lihat berita COVID, emang kalau misalkan ada yang nentang nih, saya pengen marah, tapi enggak, sekarang biasa aja gitu. Apalagi di musim pandemi gini kayaknya wajib deh kak di-share ke yang lain gitu, buat ngikutin ya, buat mereka yang panik gitu, yang punya trauma-trauma gitu kak. Kalau menurut Anda, apakah nilai yang Anda bayarkan sesuai dengan apa yang hasil yang ingin Anda raih? Misalnya keringanannya sesuai gitu. sekali kakak, sesuai sekali. Daripada saya keliling-keliling ke orang pintar, ke rumah sakit ya, psikiater atau psikologi, itu kan lumayan ya. Apalagi kalau ke orang pintar kan harus beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Daripada yang aneh-aneh, udah langsung aja kesini aja gitu. Dan kebijaksanaan apa yang Anda pelajari, yang Anda dapatkan dari pengalaman hidup Anda melalui sesi ini yang bisa Anda bagikan kepada mereka yang nonton? Kalau emosi itu diterima dulu nih, boleh jangan ditolak, diterima dulu, terus dilepas, dibuang. Itu investasi yang paling utama. Buat kalau misalkan setiap ada masalah, jadi kita bisa nanganin sendiri kak, gak usah gimana gitu, ribut gimana gitu kak. Betul sekali, mantap. Dan apakah informasi yang Anda sampaikan ini benar adanya tanpa rekayasa apapun? Benar sekali, karena emang saya alami itu kak, tidak ada rekayasa apa-apa sih. Sip, mantap. Thank you. Ya. Seru banget sessionnya sama Kak Anita.